Dulu pas gue masih SD gue tuh masuk geng-gengan gitu. Kayaknya gak cuma SD gue doang deh yang bocil-bocilnya. Apalagi pas udah jadi senior nih kayak kelas 5, kelas 6 SD pasti buat geng-gengan. Udah gitu saking niatnya ya, geng gue nih bikin nama. Gak cuma sampai situ aja. Jadi gue sama teman-teman gue tiap hari kita penampilannya harus sama. Mulai dari rok di atas lutut nih dilipet, abis itu rambut tuh harus sama banget deh. Hari Senin dikuncir, hari Selasa dikepang, hari Rabu digerai pakai bando, sampai hari Jumat. Terus hari Jumat kan biasanya kalau bocil-bocil SD pada umumnya kan pakai bergo kan. Nah gue sama temen-temen gue nggak mau tuh sama nama mereka semua. Kita pakai kerudung segitiga. Geng gue ini nggak ada nama ketua, cuma ada satu orang yang kalau ngomong kagak ada yang berani ngebantah. Itu tuh yang tadi tuh yang kayak Senin Selasa harus rambutnya diapain, itu tuh dia nentuin. Jadi kita semua nih nggak ada yang berani ngebantah. Jadi pas dia ngomong oke besok kita kepang ya, kepang 2, terus kayak oh iya ayo nggak ada yang berani bantah ya karena pada takut semua sama dia. Nah suatu hari ada salah satu teman gue yang nyeletuk kayak kita bikin baju samaan nih, jadi kalau misalnya kita hari Minggu atau hari Sabtu main kita punya baju samaan gitu. Terus kayak pada mau semua nih. Dan karena pas SD duit jajan dikit dan harga baju kaos itu kan pasti puluhan ribu ya, nggak mungkin kita ngomong ke emak buat beli baju samaan geng-gengan kan nggak mungkin. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk ngumpulin duit nih tiap hari. Nah ngumpulin duitnya ini ke si orang yang kita takutin gitu. Dia nawarin diri deh kalau nggak salah, iya ke gua aja gitu. Ya udah akhirnya kita ngumpulin nih tiap hari kayak 1.000 2.000 kayak gitu-gitu. Suatu hari gue balik sekolah bareng sama nih orang yang temen gue nih yang ditakutin sama teman-teman gue yang lainnya yang ngumpulin duit ke dia. Terus abis itu jajan dulu nih. Pas jajan dia ngomong gini ke gue, ini gue pakai dulu ya uang kalian, nanti gue ganti kok di rumah, gue punya duit kata dia gitu. Terus gue kayak oh ya udah pakai aja, orang duit ada di lu juga, kayak lo mau pakai yang penting lo ganti gitu maksudnya. Terus kayak ya udah pakai aja. Dan itu gak cuma sekali, besokannya pas gue pulang bareng sama dia lagi dia begitu lagi dan seterusnya. Sering banget dia pakai uang gue sama teman-teman gue itu. Sebenarnya itu nggak masalah sih karena kayak dia yang megang uang, dia punya uang di rumah, tinggal diganti lagi kalau misalnya dia pakai gitu, asal dia tahu berapa-berapanya yang dipakai. Cuma ini gue sama teman-teman gue udah ngumpulin uang selama 1 bulan lebih tapi kagak jelas gitu. Setiap gue tanya ke dia kayak udah berapa uangnya kekumpul, nggak tahu karena pembukuannya nggak jelas. Terus dia juga kadang suka lupa nyatat gitu loh kalau ada gue atau teman-teman gue yang nabung ke dia, karena kayak kita kan nggak jelas nabungnya, kadang 1.000 2.000, ada yang bahkan goceng dalam sehari itu. Jadi kayak bener-bener kagak jelas. Ditambah lagi pas setiap gue sama teman-teman gue nanya ke dia kayak jumlah uangnya udah ada berapa, dia selalu bilang oh iya gue lupa ngitung besok deh. Dan respon gue sama temen-temen gue udah pasti kayak oh ya udah santai aja, karena kita semua takut sama dia, nggak ada yang berani ngomelin dia. Terus akhirnya gue berpikir sama temen gue, ini gimana caranya biar uang kita balik, karena nggak akan mungkin kekumpul dan nggak akan mungkin kebeli nih kalau ngumpulinnya ke temen gue ini. Akhirnya gue berdua sama temen gue memutuskan untuk ke rumah si temen gue ini buat ngadu sama emak bapaknya. Kebetulan sekolah gue ini nggak ketat,